Karena mengenali diri itu ya salah satu kalau di dalam agama ilaliya budin itu diantaranya. Dan kita menjaga itu juga termasuk kategori ilaliya budin. Itulah fungsi dari sembahyang. Maka kalau sudah tahu itu, kalaupun kita dianggap pintar tidak akan keminter. Kalaupun kita itu berbentuk tampan, lamun toh bagus ora gemagus, lamun ayu ora kemayu, lamun sugih yo ora semugih. Itu makna atau inti sembahyang. Ini ada lagi Pak dari Pak Poniran Ahmad saking Cilacap Pak ini Pak. Pak Jarno, saya mau nanya Pak Jarno. Saya kan sudah mulai belajar tentang kapitayan dan agar saya lebih tahu dan mengenal soal kapitayan, apakah saya harus melakukan semedi dengan hembusan nafas hu Allah? Mohon wedarane Pak Jarno, rahayu. Nah, semedi dengan mengatur pernapasan hu Allah, kalau kita itu nggak tahu apa makna dari hu Allah dan keluar masuknya napas ini sebenarnya menghidupi tentang apa, ya nanti ya dapatnya cuman saya sudah melaksanakan semedi sekian bulan atau kita sudah melakukan semedi sekian hari. Karena semedi itu nggak pakai bulan-bulan, nggak pakai jam-jaman, 1 detik pun kalau kita itu paham, ya semuanya hidup ini sudah paham semua. Jadi tidak perlu harus berlama-lama, tidak perlu harus istilahnya berhari-hari. Enggak. Jadi di saat kita sudah menemukan kesejahteraan diri atau diri sejati, karena diri sejati adalah Gusti. Kalau kita sudah menemukan Gusti yang sejati, itu tidak butuh waktu dan tidak butuh tempat, di mana saja bisa. Itu. Nah, metode untuk pencarian itulah yang membutuhkan waktu. Kalau tiba-tiba melaksanakan, apalagi di YouTube. Nah, karena di YouTube itu sifatnya wacana, bukan ilmunya yang sebenarnya. Ya kalau sudah ada sumber yang menyatakan itu, ya paling tidaklah datangi, minta petunjuk. Setelah itu supaya gini loh, setiap apa yang kita kerjakan, kita itu mendapatkan, dalam arti mendapatkan itu pencerahan dalam diri kita sendiri. Jadi guru itu bukan, kalau dibilang pembimbing, oke, memang pembimbing, tapi bukan guru yang menentukan orang itu berhasil dan tidak. Berhasil dan tidak ya kita sendiri. Gitu. Jadi intinya kalau kita pengen belajar kapitayan itu harus dimulai dari hal apa Pak? Ya kita mengenali diri kita sendiri. Kan sudah sering kali kita bisa melihat itu kan karena dayanya mata. Dan maka kita bersyukurlah pada mata. Paling tidak mumpung mata kita itu enggak sakit, mumpung mata kita itu enggak katarak dan lain sebagainya. Kita bernapas bisa mencium bau yang busuk, bau yang harum itu karena dayanya hidung. Maka kita menjaga bagaimana supaya hidung ini enggak sakit, supaya hidung ini enggak terganggu dengan penciuman. Telinga pun begitu, mulut pun begitu. Terus lubang yang 2 yang di belakang itu supaya kita enggak ambeien, supaya kita enggak kena prostat. Bagaimana cara kita menjaga? Nah, itu semua sakit dan sehatnya babakan Nawa Songo kita itu tergantung pada perut kita. Maka kita tuh harus berhati-hati cara mengisi perut. Gitu loh. Cara berhati-hati itu jangan melihat bendanya yang kita makan, tapi asal dari yang kita makan itu loh. Paham nggih? Nasi itu halal. Tapi kalau uang yang dibuat beli nasi itu uang nyatok sana nyatok sini, ini kalau sudah menjadi dimakan menjadi darah, akan menjadi darah sengkolo. Makanya saya sering ngomong, orang yang diruat itu sebenarnya bukan karena anak 1 atau 2 atau 3,
Karena itu tanda-tanda orang yang kena Sengkolo dan Sukerto. Ya termasuk kita ini wajib diruat. Karena di daerah kita itu banyak Bathara Kalane. Kadang-kadang kita itu nggak melihat ini sumbernya dari mana. Yang penting nggak ada orang yang tahu, kita bawa, lalu kita memakai ilmu bal gedual itu, ya nggak peduli kerakal atau ungkal atau singkal, yang penting kontal ya dianggap halal. Nah dari situlah maka kalau sudah memakai ilmu seperti itu, tiba-tiba kita itu kena darah tinggi, tiba-tiba kita itu kena penyakit semper dan lain sebagainya. Nanti yang disalahkan apa? Kalau dokter, ya bukan setan Pak. Oh ini salah makan. Berarti itu semua kesalahan makan kita sendiri. Karena mengenali diri itu ya salah satu kalau di dalam agama ilaliya budun itu diantaranya. Dan kita menjaga itu juga termasuk kategori ilaliya budun. Kita bisa menjaga diri kita, artinya kita bisa menjaga Tuhan. Jangan berharap kita dijaga Tuhan, karena Tuhan sifatnya hidup dan mati. Kalau kamu pintar menjaga Tuhan ya akan lestari hidupmu, tapi salah cara menjaga Tuhan akan mempercepat kematianmu sendiri. Ini Pak terkait dengan karma Pak, kan ini sudah sering disinggung Pak Darno bahwa karma itu bisa putus jika kita sudah melakukan dharma. Saya ingat apa yang sering diucapkan Pak Darno terhadap Pak Bayan, untuk melakukan agar hidupnya Pak Bayan ini nanti ke depan bisa lebih mulia dan sempurna seperti itu, Pak Bayan harus melakukan dharma seperti yang Pak Darno sampaikan. Nah, ciri-ciri anak yang bertugas untuk melakukan dharma agar karma bisa terputus kayak apa? Kan setiap manusia, apa itu? Setiap manusia itu kan ada kitab di tangannya masing-masing. Itu sudah tertulis yang namanya takdir. Nah, maka untuk melihat orang ini harus melakukan dharma atau orang ini atau orang ini masih melakukan karma, itu sudah tertulis di tangan kiri. Ini loh, garis ini loh. Inilah tulisan manusia. Dengan takdirnya sendiri, dengan karmanya sendiri, dengan dharmanya sendiri. Makanya bagaimanapun kalau garis tengah ini sudah putus atau ada bengkok, berarti dia masih melakukan karma buruk yang diterima dari dharma masa lalu. Gitu Pak ya. Ya bukan karena garis saya lurus, tapi kalau sudah lurus ya ini dharma atau karma yang harus saya lakukan sampai saat ini. Makanya saya nggak berani menentang. Maka nyawa sekalipun, kalau saya harus diubah dengan keyakinan saya nggak berani karena dharma saya harus begini. Oh gitu ya Pak ya. Gitu. Nah ini bisa dirubah karma ini, yaitu tadi. Maka lakukanlah termasuk ruatan. Nah, apakah ada buktinya? Sudah banyak sekali orang yang garisnya ini murat marit, walaupun ini sudah ketentuan, tapi setelah diruat kenapa kok bisa agak sedikit lurus? Terus itu Pak, kenapa yang dijadikan parameter harus tangan kiri Pak? Tangan kiri. Kok bukan tangan kanan gitu loh? Kebanyakan orang kembali ke sangkan paranidumati yang memegang bukan yang kanan, tapi yang kiri. Di saat mensucikan sangkan paranidumati, jarang orang memakai tangan kanan, juga di tangan kiri. Jadi nggak hanya sekedar, tapi realitanya memang seperti itu. Jadi tangan kiri artinya tangan pembersih, tangan suci. Kalau tangan kanan adalah tangan kotor. Gitu Pak ya. Kalau uang tangan kanan yang memegang, tapi kalau uang sudah dibelikan beras, dimasak menjadi nasi, masuk dalam perut, ampas-ampas dari nasi keluar yang membersihkan tangan kiri. Jadi tangan kiri adalah tangan suci. Gitu. Makanya di dalam metode orang Jawa, setiap melakukan sembahyang,
pasti yang memegang Puroso atau Purono itu tangan kiri. Gitu. Ya sudah, pokoknya itu. Makanya tangan kiri adalah letak tangan atau yang bisa dikatakan tangan suci. Makanya para biksu, para Buddha, nggak ada mau semedi atau sembahyang itu begini, nggak ada. Pasti begini. Ini yang di bawah. Lihat, nggak ada yang begini. Kalau begini, berarti dia tidak mensucikan tangan kirinya. Dia tidak mensucikan takdirnya. Tidak mensucikan catatan yang ada. Sampun cekap Pak Darno. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan menjadikan kita supaya lebih tercerahkan Pak. Nggih. Salam Rahayu. Rahayu.